sudah tidak lemes lagi. Nah, mungkin kalau tidak lemes, konsumsinya bisa dibagi loh ya. Konsumsinya bisa mulai dibagi. Mungkin namanya nenek-nenek. Sama ya, nenek-nenek, kita juga nenek-nenek. Karena usianya sudah 60, jadi sudah masuk nenek-nenek. Juga saya sudah masuk nenek-nenek. Nah, sama nenek-neneknya. Nah, karena kita sama-sama nenek, jadi kita di sini sharing saja. Ya, semangat meskipun nenek, jangan kalah dengan anak muda. Usia boleh 60 tahun ke atas, tapi semangat masih 45. Nah, masih 45, saya ini masih ejek kemana-mana. Mungkin itu tahu itu Mbak Lina. Saya masih ejek ke sono sini, naik sepeda motor, hujan-hujan kepanasan, ngurusi semua ini. Masih bisa, karena kita semangat. Jangan kita sudah tua, kita sudah tua, ya jangan ya. Alhamdulillah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah, puja dan puji syukur selalu kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat waktu untuk kita bisa bersilaturahim dalam acara penerimaan dana terencana. Dana terencana untuk lansia 173 lansia. Alhamdulillah ini nanti kita mendapat dana terencana. Salawat dan salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengangkat kita dari alam kegelapan hingga alam terang benderang, yaitu nikmat kita bisa mengenyap dinul Islam yang kita anut sampai hari akhir dan akhir hayat kita. Terima kasih kepada Ketua LKSLU Ibu Tutut Uji dan seluruh pengurus LKSLU Siti Walidah yang telah memberikan sarana menjadi jembatan untuk menjembatani LKSLU Siti Walidah di Aisyah Kota Samarinda. Tak lupa yang terhormat kepada Bapak Agus dan Bapak Asriansa dari Dinas Sosial yang telah berhadir pada hari ini untuk menyaksikan penyaluran dana terencana yang telah diberikan oleh Dinas Sosial Provinsi ya Pak ya, melalui LKSLU Siti Walidah. Terima kasih kepada Bu Tuti yang sudah menyampaikan paparannya tentang LKSLU Siti Walidah. Saya gayung bersambut ya Pak Agus, Pak Asriansa. Nanti mungkin ini Agustus yang sudah direncanakan oleh beliau. Saya minta dari pendamping nanti di ini lansianya didata siapa yang mau mengikuti ini. Jadi semangat Bu ya. Itu nanti ada hadiahnya. Hadiahnya ada semua ya. Jadi jangan tidak ikut Bu, semangat. Makanya di sini nanti ada pengajian. Saya kepingin nanti di sini ini ada lansia school ya. Kita nanti ada lansia school Pak. Karena di ranting air hitam itu sudah ada yang namanya lansia school Pak, dan itu mendapat sertifikat dan wisuda pengajian Pak. Jadi ibu-ibu ini diajari hafalan Al-Quran Pak, luar biasa Pak. Usianya sudah ada yang 80, 90, ada yang sudah 70 lebih. Beliau hafalan Al-Quran. Memang kita setiap hari secara kontinu istiqomah ya Bu ya. Karena apa? Satu Bu ya, kita ini sudah sepuh, termasuk saya juga Bu, sudah dekat dengan apa Bu? Lah, sudah dekat dengan kematian. Kita sanggup di dunia sudah ada loh Bu ya. Sudah sanggup di dunia ada, diberi kesehatan, diberi kesempatan, diberi bisa makan hidup, mengecap rasa enak, bisa membeli apa-apa. Nah sekarang sanggup kita di akhirat apa? Kalau nggak ada sanggup kita di akhirat, apa yang akan kita bawa? Harta benda? Tidak mungkin kita bawa harta benda. Harta benda ditinggal, anak, rumah. Tidak mungkin kita bawa semua. Yang kita bawa cuma amal. Nah ingat, nanti ini di sini ke depannya, saya pingin nanti ibu-ibu tidak hanya menerima dana terencana, tapi kalau kita undang untuk pengajian, untuk kesehatan, karena di sini ada majelis tabligh, ada majelis kesehatan. Lah itu nanti majelis kesehatan bisa memberikan informasi kesehatan tentang lansia, tentang apa ini yang ada di lansia itu apa saja. Terus ada senam lansia yang tidak memberatkan lansia, ya itu nanti ya semua ada makanan sehat, gizi seimbang untuk lansia. Banyak sebetulnya kegiatan ya, itu yang akan kita rencanakan dan program LKSLU Siti Walidah ke depannya. Dan insya Allah hari ini apa yang dikatakan Bu Tuti Puji tadi, karena insya Allah, jadi saya bocorkan, ini nanti agak banyak yang akan kita berikan ya Pak Agus, mungkin banyak betul, tidak kuat mungkin ya kalau lansia yang sepuh ini, yang sudah senior ini, mungkin nanti bisa putra-putrinya atau siapa saja yang bisa dimohonkan bantuannya untuk membawakan dana terencana ini. Dan sekali lagi mohon segera diambil karena ada
yang tidak tahan lama barangnya. Umpamanya seperti telur, ibu bisa melihat itu di samping kiri itu, telur bertumpuk-tumpuk. Kalau tidak segera diambil, sayang bu, mubazir. Jadi itu makanan bergizi untuk lansia. Itu ada kacang hijau, nanti dimakan. Ibu bisa makan kacang hijau, ibu bisa minum susu, ibu bisa minum madu, nanti bisa makan roti. Itu nanti ada telur. Nah ya, lengkap itu ya, nanti isinya itu di situ ya. Jadi supaya dimanfaatkan sebaik-baiknya dan segera diambil. Bila perlu hari ini habis sudah ya, habis sudah. Ditelepon aja, kan punya telepon. Anaknya ke apa, suruh datang ke sini untuk bawa ya. Jadi masa sih anaknya nggak mau membantu ibunya yang sudah sepuh ya, yang sudah senior ya. Mungkin itu saja karena ini ada dari Majelis Kesehatan, Ibu Eti. Oh, ya. Ini nanti mau dilanjutkan, masih ada Bu Eti dari Majelis Kesehatan yang akan memberikan penyuluhan tentang kesehatan. Mungkin dari saya memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada pengurus LKS LU Siti Walidah, bertambah maju, bertambah semangat karena Aisyah adalah Aisyah berkemajuan. Mungkin itu saja dari saya. Yang salah itu adalah saya dan yang benar mutlak pilih Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mukminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi kita semua. Yang kami hormati Ketua PP Aisyah ya, Kota Samarinda. Yang kami hormati Ibu Tuti, Ketua LKS Siti Walidah. Saya sering bolak-balik tuh Siti Walidah buat itu lama ya. Bolak-balik nyebutnya. Siti Walidah. Mbah-mbah, ibu-ibu, penerima bantuan terencana pada hari ini akan diserahkan. Pertama kita ucapkan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita tadi nikmat sehat yang tidak bisa dihitung dengan materi, nikmat sehat ini. Dengan sehat pun kita sudah sangat besar rahmat Allah yang diberikan kepada kita. Dan kita mengucap alhamdulillah. Selanjutnya selawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada pengikut-pengikut beliau, dan kepada hingga kita mendapat syafaat di akhir hayat kita dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya tidak banyak mungkin Bu, mungkin Mbah Malik dari dan mohon maaf saya tadi datang terlambat. Dari saya terputar aja, belum putar, mana saya depan. Jadi mohon maaf kepada Mbah-mbah, menunggu saya yang lebih muda. Yang tua menunggu yang muda, terbalik. Jadi sebenarnya yang muda yang tua. Ada berapa tuh yang bisa saya sampaikan pada kegiatan ini? Mungkin pertama dulu kepada mbah-mbah, apa yang disampaikan ibu dari ketua PP tadi bahwa ibu harus semangat, tetap semangat menjalani hidup dan bersyukur telah mencapai umur melebihi dari target seperti itu. Allah memberikan supaya kita dapat beribadah lebih panjang lagi. Ini ada cerita Bu, mbah-mbah, cerita terkait dengan adanya kegiatan yang harus dilaksanakan oleh para lansia setelah pensiun. Jadi kita Bu, saya sendiri mendengar dari dia almarhum Pak Sapi'i, dia pensiunan tentara. Setelah pensiun sudah mau santai-santai di rumah, setahun, 2 tahun, 3 tahun, kok tambah badan tambah sakit, tambah loyo, tambah anu, jadi begitu. Jadi dia mencari kegiatan-kegiatan sehingga menjadi ketua Komda Kota Samarinda. Setelah menjadi ketua Komda Kota Samarinda, berarti ada aktivitas beliau, walaupun nanti berjalan nanti ke kantor pulang setengah hari seperti itu, tidak setiap hari, seminggu 2 kali. Kesehatan tambah meningkat, gitu. Kesehatan meningkat. Jadi mbah-mbah mungkin semangat. Tadi ada disampaikan oleh Ibu Tuti, di sini ada kegiatan-kegiatan terkait dengan mengaji segala macam itu. Mungkin datang Bu ke sini, ibu-ibu datang sini supaya ada kegiatan. Mungkin di dalam kamar terus nanti agak sumpek seperti itu. Nah, bisa keluar melihat dunia luar seperti itu dan bertemu dengan silaturahmi sesama mbah-mbah yang lain. Karena kalau mbah-mbah mungkin ceritanya sama dengan mbah-mbah sama, frekuensinya sama. Mbah-mbah sama cucu kadang beda frekuensinya, tapi mbah-mbah dengan nenek ini sama frekuensinya, nyambung seperti itu. Jadi kalau ada kegiatan dari LKS mungkin bisa dihadiri seperti itu. Terkait dengan Ibu, itu kami laporkan juga mungkin tahun depan kami mencoba memprogramkan kegiatan home care di kami Bu. Jadi kami memprogramkan kegiatan dilaksanakan oleh LKS.
ini menyambung tadi apa disampaikan oleh kegiatan oleh Siti Walida bahwa ada kegiatan itu. Nah, mudah-mudahan itu kegiatan tersebut bisa nanti diterima oleh LKS. Walaupun tidak banyak, nanti kita bergantian seperti itu kegiatan-kegiatannya. Kegiatan Hongker ini ya sama tadi untuk mengisi waktu luang mbah-mbah yang ada di rumah. Seminggu 3 kali atau seminggu 2 kali berjalan ke sini ketemu silaturahmi. Mungkin juga ada mbah-mbah nanti Bu bisa didata, nanti ada mbahnya bisa ada kebiasaan membuat apa seperti itu. Ya, kerajinan, membuat kue apa segala macam. Nah, mudah-mudahan didata. Kami juga akan mencoba memprogramkan itu Bu. Kalau kita nanti programnya berkembang terus Bu, karena seperti ini kami sampaikan bahwa pelayanan rehabilitasi di dalam panti atau di dalam panti itu sebenarnya ada 12 kegiatan. Salah satunya di permakanan yang diberikan, kedua sandang, papan segala macam, dan kegiatan tadi home care, bimbingan keterampilan mental dan sosial. Nah itu perlu dilaksanakan. Karena kita untuk tahun ini Bu kami sampaikan cuma untuk kegiatan pemberian permakanan, bantuan permakanan. Tahun depan mudah-mudahan ada rezekinya, disetujui oleh pemerintah daerah pusat, pemerintah daerah, kita akan bantu kita naikkan menjadi 2 juta Bu. 2 juta bantu dari misal ini menjadi program menjadi 2 juta, dan itu pun tidak harus untuk permakanan semua. Bisa nanti untuk kesehatan, obat-obat segala macam, bisa untuk sandang, baju segala macam. Kami serahkan itu kepada LKS untuk mendatanya. Jadi untuk tadi permakanan mungkin tahun depan itu perlu adanya obat yang diberikan kepada obat-obat atau baju-baju untuk hari raya, mungkin seperti itu boleh diberikan. Untuk kegiatan ibadah mukena segala macam kegiatan boleh diberikan. Yang terakhir Bu, saya sampaikan juga terkait dengan pelaksanaan rehabilitasi sosial di dalam panti, bahwasanya kami Dinas Sosial Provinsi itu melakukan pelayanan dalam panti, termasuk binaan dalam panti atau binaan AKS. Tetapi pelayanan dalam panti kita sangat minim, sangat sedikit. Cuma ada 4 LKS yang pelayanan dalam panti, ada di Samarinda 2 dengan panti pemerintah, di Remaja 1, di RJDK, di Kota Timur 1, di Balikpapan 1, di Berau 1. Sedangkan lansia ini jumlahnya semakin meningkat, dan kemungkinan itu harus ada pelayan dalam panti alternatif lahir dan pelayan dalam panti. Nah, kami kemarin ada bicara sama Ibu kata dia menyampaikan bahwa mendapat bantuan untuk membuntuk bangunan lansia itu geraha lansia ya sebenarnya. Mudah-mudahan tempat itu bisa menjadikan kegiatan home care seperti yang kita nanti daycare, dan juga pelayanan dalam pantinya ada, sehingga kita bisa bekerja sama. Karena di panti kami yang pemerintah sangat overload Bu, sehingga kami bisa bekerja sama dengan LKS yang pelayan dalam panti apabila nanti ada khusus Kota Samarinda. Sementara di Kota Samarinda tertampung Pak Agus ya di RJDK, kalau tidak bisa masuk sementara di RJDK. Nah, mudah-mudahan dengan bangunan yang ada di atas itu, sudah selesai, bisa juga menampung alternatif terakhir bagi lansia-lansia yang terlantar. Mungkin itu Bu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf atas kesalahan saya akhiri dengan mengucap wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertahankan senyumnya Ibu, senyumnya dipertahankan dulu. Sama Ibu, kiri kanannya sama, jangan miring sebelah ya. Diusahakan sama, tahan dulu senyumnya dan arahkan ke mata Ibu. Senyumnya nggak cuma di mulut tapi matanya yang senyum. Suruh matanya berbinar-binar. Beda rasanya Bu. Kalau bibirnya aja yang senyum, itu baru gerakan. Tapi kalau matanya yang tersenyum, yang binar-binar, itu baru senyum yang bahagia. Loh kok bahagia? Ibu, tadi Bapak dari Dinkes tuh cerita, temennya yang sudah pensiun, loh, habis ikut kegiatan silaturahmi, ketemu banyak orang, kan malah sibuk ya. Tapi kok makin sehat. Saya kasih tahu rahasianya Bu. Jadi ada rahasia ini Bu. Rahasianya orang sehat itu satu, orang sehat itu bahagia Ibu. Jadi Bapak yang tadi silaturahmi itu senang ketemu temannya. Kalau ketemu teman kan pasti senyum ya Bu, nggak manyun. Kecuali ketemu saya nggak disenengi. Loh, harus senyum. Ibu saya kasih tahu rahasia yang kedua Bu. Kalau kita silaturahmi dalam Islam itu kan disarankan saling mengucapkan salam.
Kalau kita mau salam yang bikin kita sehat, Ibu, salamnya, Assalamualaikum Ibu, misalnya ketemu teman gini, Ibu salamnya sambil ketawa, Ibu, ketawa, senyum. Assalamualaikum Ibu, pertahankan senyumnya Ibu, jangan Assalamualaikum. Senyum Bu, Assalamualaikum Ibu, cium pipi kiri, pipi kanan, tetap senyum Bu. Senyumnya dipertahankan nih, pindah ke teman sebelahnya. Assalamualaikum Ibu, cium pipi kiri, pipi kanan. Berapa menit sudah ini senyumnya, mulutnya tetap gini. Tanpa kita sadari, senyum yang lama ini ngasih kesempatan buat otak kita mengeluarkan zat yang namanya hormon bahagia. Makanya kalau senyumnya pendek-pendek belum keluar Bu, zat bahagianya belum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh iya, apa kabar? Apa kabarnya pakai senyum? Apa kabar? Kemarin ketemu saya loh, kok lupa. Tapi ngomongnya pakai senyum Ibu. Ini rahasianya Bu. Rahasia senyum itu ada di mana? Di waktu tersenyum. Waktunya kalau lebih dari 10 detik, tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, loh, keluar Ibu hormon bahagianya. Loh, hormon bahagia itu hadiah dari Allah, gratis, nggak pakai bayar. Ada yang bilang hati yang bahagia adalah obat. Ibu deg-degan, deg-deg, tekanan darahnya naik. Obat ya nurunin. Tapi kalau tekanan darah naik, alhamdulillah. Senyum dulu nak, ambilkan obatnya Ibu. Pakai senyum, deg-degannya nurun. Walaupun ya nggak turun banget tekanan darahnya, tapi hatinya sudah tenang. Kita kasih tahu rahasia lagi ya Bu ya. Ini rahasia ini nggak banyak yang tahu nih. Terus kenapa Allah ngasih kita itu hormon atau zat dari otak kita yang bikin bahagia? Ada rahasianya Bu. Hormon bahagia itu satu Bu, bikin badan kita itu sehat. Kenapa kok sehat? Karena kalau ada bagian-bagian yang rusak karena sakit, itu diganti dengan bagian yang baru kalau kita bahagia. Ya, makanya orang bahagia itu awet muda loh Bu. Biasanya gitu. Itu rahasianya, tak kasih tahu yang kedua ya Bu ya, yang kedua nih. Orang yang bahagia itu lebih tahan terhadap sakit. Daya tahan tubuhnya lebih kuat daripada orang yang manyunan, yang resean, yang gosip-gosipan, yang suka ngomongin orang. Nah itu beda Bu. Badan kita jadi lebih kuat. Itu baru 2 rahasia loh Bu. Tak kasih tahu yang ketiga Bu, rahasia nih. Rahasia nih. Apa sih hadiah Allah hormon bahagia? Ternyata Bu, orang bahagia itu nular. Tadi waktu saya senyum, pakai salam, saya lihatin ibu-ibunya, senyum semua. Ketularan. Tularan. Tapi kalau saya ngomongin yang gosip-gosip, itu kemarin gini-gini, muka kita tuh kesel. Ibu-ibu yang dengerin ikut-ikutan stres. Loh, padahal bukan masalahnya dia, tapi ikut-ikutan pusing. Ikut-ikutan ngerasani, karena bahagia itu nular, stres juga nular. Jadi pilih yang mana Bu? Bahagia no. Nah itu juga rahasia silaturahmi. Makanya tuh ibu-ibu yang ngumpul di sini, masya Allah, itu hadiah dari Allah. Hadiah kesempatan ngumpul, hadiah sehat, dapat pahala silaturahmi. Pulang bawa oleh-oleh. Pasti nanti kalau mau dipoto senyum dulu ya Bu. Nah itu bahagia. Nerimanya pakai senyum. Yang ngasih juga pakai senyum. Insya Allah dua-duanya bahagia. Ternyata tuh rahasia ini Bu, gratis. Orang di luar sana itu sampai beli obat biar bisa bahagia. Makanya ada narkoba, ada zat-zat terlarang. Orang barat sampai minum alkohol biar bahagia. Susah mau bahagia aja. Padahal lo gratis, senyum saja. Nyampe ke mata senyumnya, binar-binar di mata, itu sudah mengeluarkan hormon bahagia. Sebenarnya Allah itu udah tahu loh mana yang terbaik buat kita. Rahasia yang keempat Ibu, tak kasih tahu banyak rahasia nih. Hormon bahagia itu yang mengeluarkan otak manusia. Tapi kan tangan kita sampai ujung jari, kaki kita sampai ujung jari, kan banyak ya bagian tubuh kita. Terus dari otak kita biar sampai ke semua bagian tubuh, sampai ke mata, sampai ke wajah, sampai ke leher, ke dada, ke jantung, ke usus, ke otot, ke tulang, ke kaki. Kan hormonnya harus jalan ya. Dia beredar di seluruh tubuh melalui aliran darah. Aliran darah itu kayak sungai itu Bu, sungai. Kalau sungainya kotor, airnya keruh, macet ya Bu ya, jalannya pelan.
Tapi kalau airnya di sungai itu bening, bersih, lancar, enak dong ngalirnya. Nah, supaya aliran darahnya lancar ke seluruh tubuh, syaratnya ibu harus bergerak. Makanya orang yang aktivitas, yang gerak sana, gerak sini, aktivitas sana, aktivitas sini, loh kok malah sehat dibanding kita yang misalnya tidur di kamar saja, nggak kemana-mana kok tambah lemes. Itu rahasia Bu, rahasia supaya hormon bahagia bisa jalan-jalan ke seluruh tubuh, ibu harus bergerak. Loh tapi kan saya sudah senior, geraknya gimana? Masa suruh angkat beban? Masa suruh jogging lari-larian jauh? Enggak Bu. Jadi aktivitas itu satu, sesuai umur, harus sesuai umur. Yang kedua, terukur. Terukur itu maksudnya ya nggak terus-terusan, kasih jeda waktu istirahat, teratur. Jadi nggak cuma sudah senam lansia sekali aja, habis itu nggak pernah lagi. Jadi yang disebut aktivitas yang baik itu teratur, terukur, sesuai dengan umur. Nah ini satu lagi Bu. Tadi kalau sungai yang airnya sedikit, itu kan macet ya Bu. Kalau sungai yang airnya cukup, kalau banyak melebihi sungai nanti banjir. Kalau cukup alirannya lancar kan. Nah darah kita itu anggap aja air sungai. Supaya bisa ngalir, tadi bawa hormon bahagia dari otak kita sampai ke kaki semuanya butuh air. Air Bu. Jadi manusia supaya sehat itu Bu, yang pertama itu udara. Bisa napas dengan baik, itu kebutuhan utama itu udara. Makanya dulu pas Covid Bu, oksigen itu mahal. Setabung itu berapa juta loh, mahal. Jadi sekarang itu bebas, nggak bayar ini. Makanya kita alhamdulillah bisa napas udara bebas nggak bayar. Tapi ada saudara kita yang di rumah sakit bernapasin bayar karena pakai selang oksigen. Alhamdulillah sih Bu, alhamdulillah bernapas gratis. Yang kedua Ibu, rahasia sehat selain udara adalah air. Jadi kita sekarang temanya Bu membahas kebutuhan air. Minum itu seberapa banyak sih supaya kita itu sehat? Loh kok butuh air? Air ini tadi Bu, supaya darah kita itu cukup air dan bisa lancar. Ibu makan nih, makan macem-macem. Ada nasi, ada ikan, ada sayur, ada buah. Kita makan. Itu kan zat nutrisi ya? Zat gizi, biar kita sehat. Tapi supaya bisa ke seluruh tubuh harus berjalan. Jalannya melalui aliran darah. Aliran darahnya harus mengandung banyak air minum. Makanya Ibu, keajaiban air ini, air itu bisa nggak Bu disimpan? Saya mau minum banyak supaya nanti di jalan udah nggak haus lagi. Saya mau minum sebotol penuh supaya nanti berapa jam nggak usah minum lagi. Bisa nggak gitu Bu? Nggak bisa. Ibu minum sebotol banyak, ibu malah rajin ke kamar mandi. Padahal maksudnya mau nabung, tak tabung dulu minum buat nanti. Ternyata Bu, air itu nggak bisa ditabung Bu, nggak bisa. Makanya minumnya harus rutin. Jadi nggak bisa minum banyak terus nanti nggak minum. Nah, yang kedua Bu, tubuh kita itu tidak menghasilkan air. Kita itu Bu tergantung air 100% itu air dari luar tubuh. Ya air dari minuman, air dari sayuran, air dari buah-buahan, air dari misalnya sayur sop, ada airnya, sayur bening ada airnya. Kita butuh air. Nah kan di rumah aja loh, udah aktivitas, masa butuh air? Hei Bu, meskipun kita diem aja Bu, air dari tubuh kita itu akan keluar sendiri. Lewat mana? Lewat buang air kecil, lewat buang air besar, lewat keringet, lewat bernapas. Di bernapas ini ngeluarin air loh Bu. Kalau kita bernapas depan kaca Bu, terus kacanya ada embun-embunnya, itu artinya kita bernapas saja kita mengeluarkan air. Ngomong nih, wah gosip sak jam, wah haus Bu. Jadi artinya air juga keluar melalui pernapasan, melalui berbicara. Jadi walaupun ibu ngerasa kayaknya aku di rumah aja nggak aktivitas, ibu tetap harus butuh air. Ibu rutin minumnya? Atau malah lupa? Alhamdulillah. Kadang-kadang kalau kita sibuk Bu, lupa mau minum. Nah ini satu lagi Bu bedanya. Kalau sudah senior, ini sudah sunatullah ya Bu, Allah sudah ciptakan gitu.
fungsi tubuh kita kalau sudah menua itu sudah berkurang, termasuk yang berhubungan dengan air. Usia senior ibu, kemampuan merasakan haus itu berkurang. Jadi kadang ibu, aku belum haus, jadi belum perlu minum. Padahal ibu tetap butuh air walaupun belum haus. Ayo siapa di sini yang baru minum kalau haus saja? Nah, kadang gitu ya bu. Atau sibuk nih, apalagi ibu Aisyah yang aktivitasnya banyak, lupa minum. Atau aduh sudah haus, tapi minumnya nggak ada, minumnya nggak bawa minum, kan nanti aja dah minumnya. Lah jadi lupa. Jadi ini bu rahasia sehat selain udara, yang kedua adalah minum atau cairan tubuh. Jadi gini bu, tadi saya bilang kalau otak kita ini itu hebat bu, dia ngatur semua tubuh kita. Ibu haus yang ngatur otak, ibu lapar yang ngatur juga otak, ibu kenyang itu juga otak yang ngatur. Ibu bisa bergerak tangannya, ibu bisa melihat, ibu bisa mencerna makanan, ibu bisa senyum, itu semuanya diatur oleh otak manusia. Tapi bu, otak manusia itu terdiri dari 90% isinya adalah air, cairan. Masuk sih keras loh ini, itu tulangnya bu, tapi di dalamnya otaknya itu isinya itu terdiri dari 90%-nya air atau cairan. Makanya bu, orang yang haus nggak dapat minum itu moodnya jelek bu, gampang marah. Aku ini sudah haus, disuruh ini suruh itu, ngomel aja. Padahal bukan masalah apa-apa bu, cuman haus. Kalau kita kurang cairan, suasana hati kita enak nggak bu? Nggak enak kan bu? Mau melakukan sesuatu, nggak enak. Mau apa? Mau senyum aja sama temen, haus. Karena tubuhnya kekurangan cairan. Jadi bu, saking pentingnya otak manusia, maka kita harus selalu rutin untuk minum air. Loh, kenapa ini penting bu? Buat kita semua, mulai bayi sampai senior, kita semua butuh air. Orang masuk rumah sakit tuh bu, coba ibu lihat, semuanya pasti diinfus kan? Sakit perut diinfus, sakit kepala diinfus, sakit tekanan darah tinggi diinfus, sakit apalagi semua sakit diinfus. Itu buat menjaga kebutuhan cairan tubuh kita. Sepakat bu? Ayo sekarang kita sayangi diri kita dengan memenuhi kebutuhan air. Coba kalau saya tanya, ibu-ibu yang waktu kesini sangu air, boleh angkat tangan bu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sejuta. Masya Allah, semuanya sangu air. Berarti ibu sudah peduli sama diri kita sendiri. Ibu-ibu yang belum sangu, nanti besok-besok kalau keluar rumah sangu. Berat bu, sebotol gini tasnya jadi berat. Gak boleh bawa yang kecil, yang penting sangu. Sepakat ibu kalau air itu penting? Kadang saking sibuknya lupa. Yang kedua, kadang kita merasa belum haus. Yang ketiga, sudah haus tapi airnya nggak ada. Jadi supaya kita sama-sama sehat, ayo sekarang kita penuhi kebutuhan air. Berapa banyak bu minumnya? Ibu sehari minumnya berapa gelas atau berapa ini? Nggak dihitung ya, nggak mesti. Ya kalau inget aja baru minum, kalau lupa nggak minum. Iya, itu memang sering terjadi. Kita juga sama bu, saya juga sering lupa. Saya tuh belum minum tadi ya, lupa. Saking sibuk. Haus saja kadang kelewat. Sudah haus tapi dicuekin. Tanggung. Lagi masak haus, tanggung. Nanti dulu. Padahal ibu di depan kompor bu, itu ibu menguap. Keringetan bu di depan kompor itu, sumuk, panas. Padahal depan kompor ibu malah keluar banyak air. Tapi ibu malah nanti aja minumnya selesai masak, tanggung. Nah tanggungnya itu bu bisa nanti 2 jam, 3 jam, sampai sore tanggung nggak minum. Sering ibu kayak gitu? Sama bu, saya juga gitu, sering lupa. Iya. Padahal bu, syarat sehat adalah tubuh manusia perlu banyak air. Itu baru otak ya bu, 90% isinya cairan. Ada lagi bu di tubuh kita yang perlu banyak air, namanya darah. Darah itu isinya sebagian besarnya adalah air. Jadi bu, kalau misalnya ibu bikin kopi segelas air dengan setengah gelas air, kental yang mana bu?
Yang segelas air apa yang setengah gelas air? Yang setengah. Tubuh kita juga gitu Bu, kalau kekurangan cairan, darah kita tuh jadi lebih pekat atau lebih kental. Kalau kental Bu darahnya, itu kayak sungai yang kotor, susah buat lewat. Itu kasihan jantungnya Bu, mompanya berat. Kan kalau jantung itu tuh duk, itu pompa darah dari jantung ke otak, dari jantung ke seluruh tubuh sampai kaki Bu yang paling jauh. Kalau darahnya itu kental, pekat, jantungnya, mompanya lebih berat, lebih susah supaya dorong lagi. Akibatnya kerja jantungnya jadi berat, muncul Bu tekanan darahnya naik, muncul kadang diabetesnya muncul, asam uratnya datang, kolesterolnya menyapa, halo saya datang kolesterol, kula nuwun, datangan lagi Bu rematik, datangan lagi tuh Bu linu-linu, sendi-sendi pegel-pegel. Rajin dia Bu datang kalau darahnya kental. Supaya menurunkan kerja jantung Bu, bantuin jantungnya dengan cara minum air yang cukup sesuai kebutuhan. Nah, kalau gitu saya minum banyak-banyak aja. Loh Bu, gini ceritanya Bu. Kan tadi tubuh kita nggak nyimpen air ya Bu. Kalau kita minum banyak, habis dipakai pasti dibuang. Minum banyak, pasti nanti sisanya yang tubuh nggak pakai dibuang ke kamar mandi, ya kan Bu? Nah, itu kerjanya ginjal Bu. Ginjal kita itu nyaring darah yang masih dibutuhkan disimpan, yang nggak dibutuhkan dibuang. Nah, ini juga gini Bu, sunatullah. Kalau kita sudah menua, kerja ginjal kita juga turun. Waktu masih muda, minum banyak-banyak, nggak apa-apa, paling kencing-kencing aja, lancar. Tapi Bu, kalau sudah senior, kalau sudah menua, kerja ginjalnya juga sudah berkurang. Jadi kalau Ibu minum kebanyakan, melebihi kebutuhan, melebihi kemampuan ginjal buat nyaring, malah jadi masalah baru, malah jadi penyakit. Susah kurang ya salah, lebihan ya salah. Jadi gimana ini? Yang sedang-sedang saja. Sedangnya itu seberapa ya kalau gitu ya? Nah, jadi gini Bu, tak ceritai. Kalau kita kekurangan air, apa sih yang terjadi di tubuh kita? Yang pertama Bu, kalau kita kurang cairan Bu, kita tuh pusing. Jadi katanya kalau kita sakit kepala pusing, coba minum dulu. Mungkin kita kekurangan air. Kayak iklan di TV tuh loh Bu, nggak konsentrasi sampai nabrak pintu, mungkin kurang minum. Nah itu iklan di TV Bu, itu betul Bu. Mungkin kita nggak konsentrasi, ngantuan, sakit kepala, pusing, marahan. Itu mungkin kita kekurangan air. Bibir kering, pecah-pecah, tangan gemeter, bibir gemeter. Mungkin kita kekurangan air. Terus kalau kelebihan gimana? Cirinya gimana kalau kelebihan air? Ibu, kalau karena kita sudah lansia, menua, sudah senior, ada penyakit-penyakit tadi tuh Bu yang seneng gandengan karena sudah turun. Ada tadi asam urat dan lain-lain Bu. Ada penyakit yang malah kalau minumnya ditaker, nggak boleh banyak-banyak. Misalnya sakit jantung, kemudian sakit ginjal, kemudian sakit pada organ hati. Itu semuanya malah nggak boleh banyak-banyak minum air. Kalau ini konsultasi ke dokter, karena masing-masing orang penyakitnya berbeda-beda. Oh, bener Mbak, itu Mbak sudah benar. Kalau pegel itu memang gerak. Iya Bu, kalau pegel kok malah gerak. Pegel itu mungkin aliran darahnya macet sampai kita duduk iklipat, ini macet iki darahnya belum lakuin. Terus kita tepuk-tepuk biar lancar. Terus kita gerak-gerak lancar. Bener Ibu. Jadi enggak apa-apa Bu, duduk senyamannya enggak apa-apa Bu, yang penting sehat, enak, yang penting enak badannya. Nah sekarang gini Bu, terus minumnya seberapa? Jadi kalau menurut versi normal, sehari butuhnya 2 liter. 2 liter itu kalau dikira-kira sekitar 8 gelas air. Itu kalau dikira-kira ya segitu 8 banyak betul Bu, minumnya masuk langsung 8. Enggak Ibu, ini ada tips dari Kementerian Kesehatan. Kapan Bu pertama kali minum yang paling baik? Bangun tidur, Masya Allah, bener Ibu, sejuta jempol. Bangun tidur, terus minum.
Ya, sebelumnya kita baca doa bangun tidur dulu ya Bu. Alhamdulillah dulu sudah bangun di rumah, nggak di rumah sakit. Sudah bangun sehat, nggak sakit. Sudah bangun dalam keadaan di keluarga semua. Baca doa, bangun, tidur, alhamdulillah. Baca doa pagi, baru Bu bangun tidur. Boleh sampai senyum Bu nyanyinya. Bangun tidur, terus minum. Nah, minum dulu Ibu, paling nggak buat. Kan kita tidur itu misalnya 8 jam. 8 jam Ibu nggak minum loh, cuma Ibu nggak ngerasa aja orang lagi tidur. Tapi 8 jam itu kita nggak minum, makanya pagi minum. Terus nanti kalau ditanya, minumnya air apa Bu? Air anget apa air biasa? Nggak ada ininya Bu, mana suka. Air anget itu bagus karena cocok sama badan kita. Badan kita tuh anget loh Bu, bukan dingin. Coba Ibu duduk di kursi, terus Ibu berdiri pegang kursinya Bu, anget. Iyo, panas kursinya loh, kok bisa? Padahal kursinya dari kayu loh, kok anget? Itu artinya badan kita itu hangat. Ya kan Bu, hangat. Jadi kalau minum air hangat itu bagus karena sesuai sama suhu tubuh kita. Aduh, nggak sempet cari air hangat, nggak apa-apa, air biasa. Yang penting jangan air ya Bu, bukan air yang dari kulkas atau apa. Yang penting cocok suhunya sama tubuh kita. Minum dulu Bu segelas, baru ke kamar mandi, wudhu, sholat, ngaji, apa-apa gitu. Baru nanti semakin siang minum lagi segelas lagi, segelas lagi. Kenapa kok di usia kita senior nggak disarankan Bu minum langsung segini, gluk, habis segini. Kalau kita masih muda Bu, segini tuh habis sekali minum. Tapi kalau sudah senior minumnya malah nggak boleh terlalu banyak, nanti ginjalnya capek. Ginjalnya capek, loh kok langsung dikasih banyak, ini nyaringnya kerja keras ginjalnya. Nanti dia capek. Kalau dikasih sedikit-sedikit segelas, oh bisa nyaring. Nanti berapa jam lagi? Segelas bisa nyaring. Kalau minum langsung banyak, capek Bu ginjalnya. Kecuali pada orang yang normal, tidak masalah dengan ginjal. Tapi kalau lansia memang tidak disarankan minum langsung banyak. Tips lagi Bu, kalau ada yang bilang minumnya setiap sekian jam, boleh. Tapi kadang-kadang kita suka lupa. Jadi yang paling gampang gimana supaya kita minum teratur? 1, pas saat bangun tidur. 2, setelah kita dari kamar mandi. Lu habis dibuang kan tadi? Ganti, minum. Yang ketiga Ibu, saat merasa haus. Cuma ini masalah Ibu, tidak semua orang rasa haus atau malah haus di abai. Ibu tetap harus disiplin minum ya. Yang ketiga Ibu, kalau habis aktivitas, terutama aktivitas ini olahraga atau depan kompor Bu, habis jemuran Bu, jemuran itu panas Bu, nak matahari lo keringetan Bu, nyapu teras itu kan habis kehilangan air, perlu minum. Ngumpul-ngumpul gini Bu, ngomong aja, haus Bu, butuh minum. Itu tipsnya paling gampang supaya kita cukup 8 gelas sehari. Tapi Bu, semakin menua usia, kebutuhan cairan akan semakin berkurang. Jadi itu wajar Ibu berkurang. Nanti saya kasih catatan usia kita berapa, butuhnya berapa. Bicara tentang air Bu, ternyata di Quran itu Bu, ada 200-an lebih ayat yang membahas tentang air, mulai air hujan, air laut. Kan air laut itu juga tanda-tanda kebesaran Allah. Air sungai, air dibahas. Tapi yang air buat manusia itu ada di surah Al-Anbiya Bu, yang disebutkan. Nah, berapa Bu surahnya? Surah ke-21. Oh iya, Al-Anbiya surah ke-21 ayat 30. Itu disebutkan, dan Allah ciptakan sesuatu yang hidup itu dari air. Jadi waktu saya ngasih materi Bu tentang keajaiban air Bu, air itu ajaib Bu. Ada yang pernah dengar kalau air jam-jam itu sesuai niat peminumnya? Kalau lapar supaya kenyang, air jam-jam bikin kita kenyang. Nah itu air itu ajaib Bu. Kapan-kapan kita cerita keajaiban air. Hari ini kita cerita kebutuhan air. Satu lagi Bu terakhir. Kenapa disarankan minum air itu pagi hari Bu, bangun tidur? Itu ada manfaatnya Bu. Ini yang paling saya suka Bu, manfaatnya Bu. Bikin awet muda Bu. Bener. Ada yang pernah ngerasain Bu kalau habis minum air tuh, hari ini seger ya, mood saya baik, suasana hati saya baik. Karena pagi sudah minum apa aja tuh enak. Tapi kalau lupa minum, cucu naruh gelas salah, marah. Ada keinjek mainan, ngamuk. Anak nggak nyiapin apa, kesel. Tapi kalau habis minum pagi, lega. Anak kita main, cucu kita buang-buang sampah, putuku pinter ngambur-ngambur. Tapi kalau nggak minum pagi Bu, haus,
Tadi nggak jadi pinter ngambur-ngambur, tapi malah ini ngambur-ngambur, nyaprut. Minum air pagi bikin bahagia. Yang kedua bikin awet muda. Yang ketiga Bu, supaya kita kan kalau bangun tidur pasti ke kamar mandi kan Bu. Walaupun malam sudah buang air kecil, tapi paginya kita pasti ke kamar mandi, walaupun kadang sedikit keluarnya. Jadi kita minum pagi itu ganti cairan yang keluar. Kemudian Ibu, minum pagi hari itu bagus buat, kalau ibaratnya gini Bu, kalau motor supaya rodanya bisa muter, itu kan perlu oli. Nah kita Bu, sendi-sendinya ini loh, sendi lutut, sendi jari-jari, sendi pergelangan supaya bisa aktivitas normal, ini juga perlu cairan sendi. Jadi kita kasih dulu Bu olinya pagi-pagi, minum dulu supaya lancar ini pergerakan kita, aktivitas seharian menjadi lebih ringan. Ibu ada yang mau ditanyakan? Nah gini Bu, saya beri ini satu kebiasaan minumnya Rasulullah. Jadi Rasulullah itu, kalau kita kan beda ya Bu, habis makan langsung minum. Kalau Rasulullah malah tidak. Habis makan tunggu dulu, mungkin berapa menit, ada yang bilang 30 menit, setengah jam, baru minum. Ternyata Bu, setelah diteliti Bu, Masya Allah, kalau kita makan langsung minum, zat gizi yang kita makan dari ikan, misalnya protein, dari sayur, buah, vitamin, mineral, itu kan kita masukin mulut tubuh, kita punya, langsung masuk ke perut, itu kan baru aja masuk, belum sempat dicerna, belum sempat digunakan. Kalau kita langsung minum, itu zat-zat yang tadi kita masukkan ke perut, itu kerjanya malah turun, karena malah terbuang sebagiannya. Makanya Rasulullah itu kalau habis makan, tidak langsung minum. Seret Bu, kalau nggak minum. Iya sih Bu, itu memang salah satu tantangan seretnya itu ya. Memang disarankan begitu. Satu lagi Bu, selain kebiasaan Rasulullah yang minumnya nanti setelah makan, sama ini Bu, kebiasaan kita kalau Ibu makan buah, itu kan ada yang di jus, ada yang dikunyah. Bagusnya Bu, dikunyah. Nah, karena di mulut kita Bu ada zat, namanya enzim zat yang membantu untuk meningkatkan fungsi buah. Tapi kalau di blender, di jus kan nggak melalui mulut, langsung masuk. Nah itu fungsinya berbeda. Tapi, aduh giginya sudah sudah goyang, giginya sudah longgar nih, banyak yang sudah copotan, nggak apa-apa Ibu. Jadi sesuai kemampuan. Bu, kalau nggak ada ditanyakan Bu, ayo Bu kita lancarkan aliran darah kita Bu. Habis itu kita minum dulu, baru kita lancarkan aliran darah. Kita gerak-gerak dulu Bu. Gerak-geraknya pakai senyum ya Bu. Senyumnya ditahan agak lama dikit, biar nanti hormon bahagianya tuh lancar Bu. Setuju ya Bu? Iya, kita sambil duduk aja Bu, yang nyantai aja. Ini gerakan ini tujuannya, memang ada yang bilang ini senam mencegah stroke. Sebenarnya bukan hanya stroke sih Bu, namanya aliran darah itu lancar, semuanya insya Allah juga akan memperbaiki tubuh kita. Jadi gini Bu, ini gampang aja, ini pernah kita latihan dulu ya di pertemuan pertama ya Bu, sudah dikerjakan Bu. Kalau bangun tidur Bu bagus, karena waktu tidur kan kita diam aja. Begitu bangun, tangannya kadang nggak bisa genggam, kesemutan, pegelinunya datang. Padahal baru bangun tidur. Yuk kita lancarkan yuk. Bu, kalau teorinya tuh kan Bu, pakai ngitung 1, 2, 3. Kalau saya Bu, ganti aja ya Bu. Nggak apa-apa, nggak sesuai teori. Ganti zikir aja atau doa gimana Bu? Misalnya, doanya itu Bu, Nabi Ayub waktu sakit. Dia berdoa, Robbi anni masani yadurru wa anta arhamur rahimin. Atau doanya Nabi Yunus waktu di dalam perut ikan. Apa itu Bu doanya? Nah, Allahumma subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka. Oh, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Jadi sebenarnya kita tuh zalim juga sama diri kita, Bu. Lupa minum, loh nyakitin diri. Kita lupa ini, zalim pada diri. Coba kita mulai pilih doa yang mana, Bu? La ilaha illa anta boleh saya. Subhanaka inni. Ayo Bu, tangannya gini Bu. Terus yuk. Oke.
Bapak-bapak yang di luar, silakan ibu-ibu yang di luar ya. Ngikuti Bu supaya nggak kemeng. Sebentar lagi kita selesai ya Bu ya. Oke, boleh Bu, boleh Ibu yang mandu doanya, saya yang mandu gerakannya. Yuk. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz Kalau dzalimin. ini Lepas itu Ibu, la la ilaha illa anta subhanaka wa inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ini Bu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Sebelahnya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sekarang ini Bu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sebelahnya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sebelahnya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sebelahnya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ketiak Ibu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Subhanaka la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur Bu. Di rumah sakit. Ini perut ini Iya. terus paha, terus ginjalnya ini. Jadi perut, paha, Benar Ibu, semuanya. ginjalnya, Ya, jadi perut boleh, perut, paha, paha, terus ginjal. ginjal, ginjal itu di belakang, di punggung belakang, tepuk. Sudah pernah Kak Ibu ya? Ya, jadi intinya Bu, gerakannya itu bukan benar salah. Yang penting itu bergerak, melancarkan aliran darah. Cirinya aja Bu, apa kalau aliran darahnya lancar? Coba Ibu pegang telapaknya. Sudah anget belum Bu? Ini angetnya dari mana ini? Anget ini pasti dari aliran darah yang lebih lancar. Kalau Ibu mau telapak kaki ditepuk-tepuk juga boleh. Iya. Ibu-ibu, demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak tepat, yang menyinggung, yang tidak sesuai, itu semuanya murni kekurangan saya sebagai manusia. Kalaupun ada yang benar, itu semua dari Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diangkat ya. Salah satu berdoa kepada Allah untuk kabul adalah kedua tangan kita angkat karena kita memohon kepada yang di atas, bukan memohon kepada yang di bawah, dan mohon diaminkan, selalu diaminkan. Doa'u wuhul ibadah. Doa itu adalah intinya ibadah ya. Mulai ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabi wa rasulah. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira. Bismillahilladzi la yadurruhu ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma minal hammi wal hazani wa al ajazi wal kasali wa a'udzubika minal jubn wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Rabbana adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Itu tadi salah satu Allahumma minal hammi. Itu mohon pada Allah. Jadi kami persilakan untuk memberikan kepada lansia. Satu. Ya, terserah Bapak. Satu. Oh ya, Mbak Bin ya, betul. Bisa. Loh, ya. Pak Asri. Ya, Mbak Bin masih betul. Berikutnya Bapak Agus. Pak Agus, monggo. Ya. Terima kasih. Berikutnya Ibu Aziza untuk memberikan kepada lansianya. Bisa sama ninggir dulu. Sama ninggir tadi nggak? Nggak usah, langsung aja sama. Terima Bu. Senyum. Ayo senyum. Berikutnya Ibu Tuti. Bu Tuti, monggo. Senyum bahagia semuanya. Ayo bahagia, senyum lebar. Betul nih ya. Makasih untuk semuanya. Semoga barang yang bermanfaat. Mohon pendamping. Ibu-ibu pendamping yang ada silakan foto bersama. Ya, yang ada. Pendamping-pendamping yang hadir pada hari ini, monggo Pak Agus di tengah, Bu Aziza tengah, monggo. Bu Budia mana? Bu. Bu Martina, Bu Aminati. Bu Aminati. Bu Majid. Dari Bang. Iya, pendamping. Sekaligus bimbingan sekaligus pendamping ini, Pak. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terima kasih. Jadi hari ini para senior ya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.